Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keriduannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun dan tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa dan membeningkan hati, agar hati kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa kita sibukkan dengan ibadah-ibadah batin setiap hari, setiap detik, setiap saat ya. Dan kita harus semangat terus belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus dan terus semangat belajar dan berjuang ya. Nah, tadi saya melihat komen dari sahabat hikmah ya, salah satu sahabat hikmah katanya ada request untuk dibahas mengapa kalau ngaji spiritual atau apa gitu ya. Intinya kalau sedang mempelajari spiritual itu ngantuk gitu. Nah, kita akan bahas ya. Tadi saya cari lagi karena udah saya jawab, nggak tahu itu di video yang mana gitu kan. Jadinya ya sudah, intinya kan kenapa harus merasakan ngantuk gitu kan, kenapa ngantuk kalau sedang mempelajari ilmu spiritual atau sedang ngaji spiritual ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi intinya ke arah sana gitu kan, intinya kenapa ngantuk kan. Nah, ngantuk di sini ada beberapa fase ya, tergantung ahwal atau keadaan batin seseorang tersebut, atau keadaan batin salikin tersebut gitu kan. Yang pertama, ngantuk, kalau misalkan ngantuknya faktor eksternal karena dia kecapean, kurang istirahat, otomatis ngaji itu, jangankan ngaji spiritual, ngaji syariat pun pasti akan ngantuk ya. Terus yang kedua, kalau ngaji spiritual itu kan ibaratnya apa ya, seorang mursyid itu kan, pembahasannya atau kata-katanya itu kan tidak dibuat-buat ya, secara alami. Otomatis kalau misalkan seseorang itu bicaranya lembut, atau misalkan bicaranya apa adanya secara alami gitu, maksudnya tidak dibentak-bentak atau tidak dihentak-hentak seperti orang yang ngaji syariat itu kan lah gitu kan, suka pakai ada nadanya, ada intonasinya gitu, dihentak-hentak. Nah, kembali lagi, tasawuf itu kan identik dengan kesederhanaan, identik dengan alamiah atau apa adanya yang ada di dalam hati kita. Otomatis seorang mursyid atau misalkan seorang guru yang mursyid itu kan bicara apa adanya gitu. Kalau memang dia lembut, ya pasti kata-katanya lembut, sehingga membuat kita itu jadi ngantuk ngedengernya gitu kan. Nah, itu faktor yang kedua. Yang ketiga, karena memang ngantuk beneran gitu kan. Itu ngantuk benerannya itu ada faktor karena digoda oleh setan gitu kan. Maksudnya biar jangan mendengarkan pengajian yang tingkat tinggi, karena kalau orang ngaji dengan sadar, melek, semangat gitu kan, otomatis kan apa yang dipelajari itu kan pasti masuk gitu kan. Nah, setan itu tidak mau orang itu
ilmu spiritualnya itu meningkat gitu, makanya digoda dengan cara mengantuk. Tapi hal itu karena setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman, maka ngantuk tersebut bisa diatasi. Nah, yang berikutnya adalah ngantuk karena faktor nafsu. Ini yang paling bahaya, karena yang menggoda itu, yang bikin ngantuk itu adalah, yang mengajak ngantuk itu adalah setan hakiki yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu perlu bermujahadah, karena bermujahadah atau memerangi hawa nafsu ngantuk itu ya perlu kita tingkatkan lagi kan gitu. Karena seseorang yang bermujahadahnya tinggi, maka Allah pun akan memberikan keistimewaan yang luar biasa juga pada seorang salikin tersebut gitu. Karena jangan berharap jangan berharap karomah atau perkara yang terjadi secara luar biasa kepada seorang salikin kalau tidak disertai mujahadah yang luar biasa. Artinya ketika kita mempelajari ilmu spiritual atau ilmu tasawuf atau ngaji batiniah atau misalkan ikut di majelis thoriqoh, kalau kita semangat, kita bisa menghilangkan rasa ngantuk, otomatis cahaya ilmu yang didapatkannya pun pasti lebih banyak daripada orang yang ngantuk atau yang tidak mudeng atau yang tidak mendengarkan karena ngantuk gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah kalau kita ngantuk, tapi ngantuknya hanya sebesar 15-25% tingkat kengantukannya itu. Terus kita ngantuk, tapi tiba-tiba tenang hati kita, merasa adem, merasa tentram. Nah, itu tandanya energi spiritual telah masuk ke dalam jiwa kita. Dan satu poinnya lagi, kalau yang golongan ini nih, yang fase ini, otomatis dia akan menangkap apa yang dibahas oleh seorang mursyid gitu. Jadi kalau misalkan kita ngantuknya cuman seperempat persen gitu kan, ngantuk, tapi ngantuknya itu tenang hati kita. Terus bisa nangkep tuh apa yang dibahas oleh seorang mursyid itu, kita bisa nangkep, oh ini begini, poinnya begini, maksudnya begini, tahu arah tujuannya, tahu mantiknya kemana gitu. Nah, itu berarti energi healing atau energi penyembuhan ketenangan jiwa itu telah masuk, atau energi al-nafs al-mutmainah masuk ke dalam jiwa seorang salikin tersebut gitu. Nah, ini yang bagus karena dia ngantuknya itu cuman seperapat, tapi ngantuk-ngantuk tenang, bukan ngantuk yang menuju ke alam perdengkuran gitu, alias ngorok tidur gitu kan. Giliran udah selesai ngaji disuguhin makanan langsung seger gitu, makan nggak ngantuk, giliran ngaji ngantuk. Nah, itu mah setan hakiki ya, maksudnya ya. Tinggal kita silahkan bercermin diri, bertafakur, ada di golongan manakah kita gitu kan. Nah, ada lagi yang berikutnya, ada memang yang zikir ngantuk, namun orang tersebut atau salikin tersebut telah masuk, bukan masuk, telah selama mengaji spiritual itu sibuk hatinya, nafasnya, dan juga lisannya, lisan khafi ya, artinya lisan tapi tidak disuarakan gitu. Itu karena memang sedang istiqomah zikir 3 in 1 atau zikir 2 in 1, zikir lisan dengan kolbi atau kolbi dengan nafas, atau zikir lisan disertai nafas dan kolbi. Nah, itu beda ceritanya karena orang tersebut memang energi zikir 3 in 1-nya itu sudah masuk, sehingga walaupun ngaji spiritual beliau-beliau ini tetap kelihatannya ngantuk, tapi sebenarnya berzikir gitu, zikir 3 in 1. Jadi seolah-olah kelihatannya tidur, padahal sedang sibuk berzikir. Tapi apakah seorang salikin yang masih lalai atau masih gofilun atau masih gofla gitu kan, apakah bisa seperti itu cara ngantuknya, atau jangan-jangan sedang sibuk masuk ke alam perdengkuran. Nah, itulah makanya ngantuk itu dilarang, tidak boleh ngantuk. Sangat dianjurkan kalau sedang ngaji spiritual atau sedang mempelajari ilmu spiritual itu jangan mengantuk. Usahakan kita itu melek, fokus, konsentrasi kepada
ibaratnya itu kepada seorang mursyid ya, kita menatap gitu, tapi menatapnya itu menatap penuh, rasa hormat gitu. Nah, kalau kita fokus apa namanya, mendengarkan dan, melihat kepada wajah seorang mursyid itu, akan lebih masuk energinya gitu karena, adabnya dipakai gitu ya. Itulah perbedaannya dan itulah, beberapa fase orang yang ngantuk. Ada di tingkatan manakah, ada di fase manakah, keadaan batin kita, versi ngantuknya itu ada di mana, hanya hati kita masing-masing yang tahu ya. Yang jelas kalau memang ngantuk itu berasal dari faktor eksternal, jaga kesehatan. Kalau, itu ngantuknya dari setan, otomatis masih bisa kita atasi dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau itu ngantuknya faktor setan hakiki, kita perlu bermujahadah yang lebih kuat lagi agar tidak ngantuk ya. Jadi tergantung dari mana kita merasakannya, ada di fase mana, silahkan masing-masing dari kita semua itu sadari dan kita rubah dengan yang lebih baik lagi. Sebaik-baiknya ngaji spiritual atau ngaji apapun, kita fokus mendengarkan dan fokus untuk konsentrasi agar pelajaran itu bisa masuk ke dalam jiwa kita ya. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.